Selamat siang Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan masih semangat. Ya, jadi kalau kita mau bergerak di bidang perunggasan, mau nggak mau kita harus mandiri bibit. Salah satu untuk mandiri bibit kita harus bisa menetaskan sendiri. Jadi mesin tetas sebenarnya sederhana juga Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk mesin tetas kita pilih dulu telur yang untuk ditetaskan. Jadi ada macam-macam telur ya. Jadi yang paling baik adalah bentuknya yang oval. Ya. Jadi bulat ini kurang bagus, lonjong juga kurang bagus. Jadi bentuk yang bulat atau yang lonjong ini adalah ini. Nanti kalau di atas ini nanti ada namanya rongga udara. Rongga udaranya enggak terlalu banyak. Jadi karena itu pilih yang model oval. Nah, kemudian telur yang dipilih adalah telur yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Dari ukurannya ya, jadi kalau misalkan telur puyuh ya antara 10 sampai 11 gram. Kemudian kalau telur ayam antara 35 sampai 40 gram. Kemudian kalau telur bebek antara 70 sampai 79 gram. Ya, jadi yang sedang-sedang saja. Yang kecil kalau kita tetaskan biasanya itu kalau ayamnya kecil, kalau puyuhnya kecil kan telurnya kecil. Nah, yang besar biasanya relatif agak susah netas. Jadi pilih yang sedang-sedang saja. Nah, kemudian yang kedua, nah ini bentuk telur ya. Jadi nanti kalau menetaskan posisinya misalkan begini, bukan begini, tapi begini Bapak Ibu. Jadi rongganya ada di atas. Ya, rongganya di atas. Ini di atas sini. Ini kan tadi kenapa oval? Jadi bentuk oval ini mempunyai rongga udara yang cukup. Jadi dia bisa bernafas, rongga udaranya cukup. Nah, kemudian kita pilih kualitas cangkang. Jangan yang terlalu tipis atau terlalu tebal, yang sedang-sedang saja. Jadi biasanya kalau misalkan cangkangnya ini kotor, boleh dicuci dengan air hangat. Jadi kalau memang daerahnya dingin ya pakai air hangat. Tapi kalau ya air hangat lebih aman gitu. Kenapa? Nanti kalau bersih ini kan gampang. Nanti istilahnya dilihat telurnya ini. Istilahnya kalau di peternakan di candling jadi dilihat ada isinya enggak itu. Jadi harus bersih biar gampang pengamatannya. Nah, yang penting lagi telurnya juga cangkangnya nggak boleh retak. Kalau retak jelas nggak bisa. Ya. Ya dirasakan aja. Ya, kalau kita nggak pegang gini, kalau ya dipecahin satu enggak, kita raba aja tahu. Kalau halus terlalu halus, tipis gitu ya. Insting aja. Enggak juga. Jadi nanti warnanya ayam kampung juga macam-macam. Jadi tapi bisa dirasa Bapak Ibu ini terasa tebal apa enggak terasa kok. Sayang kita enggak ada telur ya. Kalau ada telur kita terasa. Nah, jadi nanti yang kotor, jadi yang ditaruh mesin cetas adalah telur yang bersih. Jadi nanti dicuci kalau yang kotor pakai air suam-suam kuku. Nah, kemudian caranya adalah sebelum telurnya dimasukkan, hidupkan dulu mesin tetasnya. Ya, secara standar gitu ya, seperti DOC kemarin, kandangnya disiapkan dulu. Mesin tetasnya juga gitu. Kemudian juga di bawah ini dikasih napan berisi air, jadi untuk kelembapan. Jadi yang penting dalam mesin tetas itu pertama suhu, kemudian kelembapan. Yang kadang-kadang yang kurang perhatian adalah kelembapan. Padahal kelembapan itu sangat penting juga. Jadi kelembapan itu hubungannya dengan dehidrasi telur. Kalau terlalu kering nanti telurnya mengalami dehidrasi. Biasanya juga tingkat tetasnya menurun. Nah, kemudian untuk standar awal suhu untuk ayam biasanya kita pakai antara 37 38. Jadi 37 38 sih gini, 37 hidup, 38 mati.
nanti alatnya kita gunakan ada 2, termostat, jadi untuk mengatur suhu, kemudian ada hygrometer untuk mengetahui kelembapan mesin tetasnya itu. Jadi kita kalau hygrometer kita masih manual, jadi kalau kelembapannya di bawah 70, kita semprot pakai sprayer biasa itu, atau ini raknya kita tambah jadi penuh. Jadi misalkan ini 2 kurang tambah 4 gitu, jadi penuh. Kita lihat kelembapannya berapa? Diminta 70. Nanti di depan bisa lihat contoh alat hidrometer sama termostatnya di mesin tetasnya. 70 dari awal. Apanya? Dari awal naruh. Oh iya, 70 dari awal. Bukan akhir-akhir. Enggak, kita standar aja 70 biasanya. Iya. Nah, kemudian ada namanya dalam proses penetasan ada proses pembalikan telur. Jadi pembalikan telur itu bukan dibalik begini, tapi diputar gini aja. Tahu maksudnya ya? Jadi biasanya yang atas kita tandai, misalkan kita tandai ada plus, ada min gitu. Nah, misalkan yang atas plus, yang bawah min gitu. Jadi kita balik gini. Jadi kalau telurnya banyak kita geser gini ya. Lebih praktis. Nah, pembalikan telur untuk puyuh itu dimulai hari kedua. Jadi mulai dibalik. Pembalikan itu biasanya 4 jam sampai 6 sekali. Ini yang manual ya. Jadi kalau yang sekarang otomatis sebenarnya tinggal ngatur aja, tinggal bolak-balik sendiri. Ini yang manual. Nah, kemudian untuk anak ayam dibalik mulai umur hari ketiga sampai hari ke-19. Ya. Kemudian jadi hari ke-19 itu tidak dibalik dan arahnya harus yang oval tadi di atas. Maksudnya apa? Biar nanti keluarnya gampang. Apanya? Iya, yang ada rongganya pasti di atas. Iya. Nah, jadi pembalikan ini penting. Jadi untuk gini, kan ini jadi pertama supaya embrionya itu nggak nempel. Yang kedua, nutrisinya tuh pendistribusinya itu bagus. Jadi nanti kuning telur itu untuk nutrisi pembentukan dan lain-lain, dan pembentukannya itu dari yang putih telur. Nah, kemudian pembalikan itu juga ini pergerakan embrionya. Jadi nanti waktu netas itu dia posisinya di atas gini ya. Jadi kan pembalikan itu. Nah, kalau sudah mulai menetas, ini kan posisinya di atas ya, Bapak Ibu ya, di atas. Nah, ini biarkan dulu. Jadi diusahakan netasnya itu jangan bantu dulu. Jadi sampai dia bisa keluar sendiri. Toh kalau memang harus bantu, jangan secara ekstrim. Ekstrim langsung dibuka gitu. Kalau dibuka langsung dia stres, biasanya mati. Jadi pembukaannya juga pelan-pelan. Jadi biasanya habis netas begini kan basah, dia basah. Biarkan dulu sampai 2 hari supaya dia kering. Biasanya kalau sudah jalan-jalan, sudah lari-lari, baru pindah ke broding yang kemarin kita bicarakan. Jadi ayam ini luar biasanya gini, sebenarnya sudah diciptakan Tuhan, dia sudah bertahan. Kuning telurnya itu nanti habis selama 3 hari. Jadi kalau kenapa kok ngirimnya kok DOC yang masih kecil-kecil, soalnya dia di dalam tubuhnya ada nutrisinya, dia tahan nggak makan gitu. Jadi kalau perjalanan jauh dia masih tahan, soalnya ada cadangan makanan di dalam tubuhnya. Nah, kemudian waktu cuaca panas, jadi kelembapannya turun, jadi di bawah ini 60 biasanya, semprot aja supaya dia kelembapannya naik. Nah, kemudian ada proses namanya candling, jadi penerompongan. Ya bisa pakai biasanya pakai HP atau pakai senter atau apa. Biasanya di ruang gelap gitu ya maksudnya, biar tahu ada ininya enggak. Biasanya 3 hari pertama kita lihat ada embrionya enggak, dibuahin enggak.
Jadi kalau misalkan dibuahi, diteruskan, kalau nggak ada dibuahi, boleh dikonsumsi. Masih nggak bau. Kalau 3 hari awal tidak bau. Tapi kalau lebih dari 7 hari, bau. Buat pupuk aja. Buat pupuk aja. Nah ini jadi nonton, nanti kalau fertil, nanti ada kelihatan vena, pembuluh sekitar embrio, nanti ada gambarnya. Nah, kemudian nanti kalau peneropongan juga berlanjut, kalau dia ada perkembangan enggak tiap harinya. Nah, kalau dia nggak ada perkembangan, telur yang nggak ada perkembangan harus dikeluarkan. Kenapa? Biar nggak mencemari telur yang lain. Biar nggak buat bibit penyakit buat telur yang lain. Jadi gunanya peneropongan seperti itu. Nah, peneropongan biasanya kita lakukan hari ketiga, hari ke-7 sama ke-17. Jadi hari ke-7 sudah bau, jadi buat pupuk juga hari 14 juga enggak bau. Memang tujuannya itu ya, jadi kalau embrionya enggak berkembang, harus dikeluarkan dari mesin tetas. Supaya dia enggak bikin penyakit. Nah, ada alat khusus, kalau mau beli ada alat candling khusus, atau ya pakai HP atau senter itu sederhana. Nah, kalau kita lihat perkembangannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam ini seperti ini, kalau kita candling gitu, kita lihat. Nah, hari pertama belum kelihatan, hari ketiga harus sedikit kecil ini Bapak Ibu. Ini venanya, ini tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar gini. Nah, nanti sudah hari ke-14 sudah hitam nggak kelihatan, soalnya sudah mulai terbentuk badannya. Nah, ini. Memang kadang-kadang hari ke-14 ini agak susah, ini hidup apa mati gitu, kadang-kadang nggak bisa. Biasa hari 14 sudah dibiarkan, sudah sampai nanti netas apa enggak. Ya. Jadi perkembangannya seperti ini sebenarnya. Jadi nah ini hari ke-7 masih bisa diamati, hari ke-14 bentuknya seperti ini. Jadi sudah memenuhi telur. Jadi kalau kita lihat dalamnya juga agak susah. Ya. Memang yang penting sebenarnya untuk hari ketiga ya, hari ketiga itu telurnya masih bisa diselamatkan gitu, dimakan. Nah ini, nanti hari 21. Nah biasanya kita tunggu 2 hari sampai 3 hari. Kalau dia sudah nggak menetas ya sudah, berarti kita akhir, sudah nggak bisa ditetaskan lagi. Nah, ini kebetulan kami menggunakan kardus rokok untuk mesin tetas sederhana. Jadi kemarin kita coba di Pujon, tingkat keberhasilan apanya? Ya, ini kardus rokok yang biasanya double itunya ya. Jadi yang tebel, yang paling tebel. Ya, yang tebel. Di dalamnya ada rongganya. Kalau di dalam ada rongganya itu berarti lebih stabil suhunya. Lebih stabil. Nah, sebenarnya juga bisa menggunakan triplek atau yang lain, bisa. Prinsip pembuatan mesin tetas itu bagaimana di dalam suhunya itu stabil aja. Kalau bisa, kalau mesin tetas itu kalau pakai triplek juga dalamnya itu kalau bisa dikasih styrofoam, dilapisi styrofoam. Kenapa? Supaya stabil suhunya. Jadi gampangnya begini, stabil itu kalau nyalanya hidup, nyala ya hidup, kemudian matinya ini agak lama. Berarti dia bisa menahan panasnya itu lama. Tapi kan ada misalkan hidup, kemudian sedikit hidup lagi, mati, hidup mati. Hidup mati itu menunjukkan di dalam mesin tetasnya ini enggak stabil. Gampang isolatornya kurang kuat. Jadi dia gampang. Suhunya kan kalau kita lihat kan berarti kan naik turun gitu. Jadi kalau suhu 37 tidak hidup, 38 mati. Nah tapi kalau misalkan pakai double triplek kemudian di dalamnya styrofoam ini agak lama. Jadi baru hidup lagi gitu. Nah kemudian kalau kita kalau bisa menggunakan jangan satu termometer untuk sebagai lihat suhu yang di dalam ininya, di dalam mesin tetasnya. Kenapa? Kalau satu kita nggak tahu ini benar apa salah termometernya.
Karena itu kita sarankan kalau buat termometernya ada 3. Bukan banyak. Jadi kalau 2 nanti kan bingung, bener 1, misalkan 136, 139 yang betul mana yo. Kan nggak ada pembanding. Kalau ada 3, ada pembanding. Misalkan ada 37, 36, 38, 39. Berarti suhu di dalamnya itu kira-kira ya 38, 39. Soalnya kan 3. Nah, suhu yang di dalam itulah yang dibuat patokan. Bukan yang di dalam ini, settingan mesin tetas. Jadi mesin tetas ini mengikuti termometer yang ada di dalam mesin tetas. Tahu maksudnya ya? Jadi nanti dilihat dulu di dalam, jadi kita siapkan itu sebelum telurnya dimasukkan, kita setting dulu suhunya. Nanti kita belajar nyeting di depan. Jadi ada termometer kita nyeting, jadi yang menjadi patokannya adalah suhu yang dekat telur. Nah, misalkan ya, nanti ada kasus juga begini. Di luar kelihatannya suhunya 40, tapi kalau di dalam 38, 37, ya nggak apa-apa gitu. Atau misalkan di sini 35, tapi di dalam kok sudah 37, 38, berarti yang dipatokkan adalah termometer yang di dalam. Ya, jadi kenapa kita gunakan 3 termometer supaya sebagai pembanding. Nah, kemudian lampu, jadi penggunaan lampu itu kalau bisa semakin banyak semakin bagus. Jadi wattnya makin kecil aja. Jadi kalau di luar itu mesin tetasnya itu kita pakai 14 lampu dengan lampunya 1,5 wattan dengan lebar kira-kira berapa? 120. Nanti coba kita hitung bersama di depan. Nah, jadi kenapa? Kalau lampunya banyak, mati 1 atau 2, masih nggak apa-apa, nggak mempengaruhi. Kalau misalkan lampunya cuma 4, misalkan, kalau mati 1 sudah sangat mempengaruhi kestabilan suhunya itu. Jadi prinsipnya semakin banyak lampu, semakin baik. Jadi jangan pakai 1 lampu wattnya besar, misalkan 100 atau apa, itu jelas, ya masak nanti. Lebih baik kecil 5 wattan, 5 wattan, 5 wattan gitu kan. Kalau 5 watt dikalikan 14 kan cuma 70 watt gitu. Kok repot 1 gitu. Wah, kalau 1 mati sudah selesai. Nah, ini sederhana aja sebenarnya. Jadi keberhasilan mesin tetas itu pertama suhunya harus stabil, kelembapannya juga harus stabil, kemudian baliknya tadi harus agak rajin sedikit. Tidak harus ini ya 4 jaman, kadang-kadang 6 jam sekali juga nggak apa-apa gitu. Ya. Teorinya sangat sederhana Bapak Ibu mesin tetas. Jadi pelaksanaan juga sederhana. Jadi kemarin kita pakai ini dari 180 yang netas. Jadi rata-rata 80% lah. Jadi pokoknya stabil aja. Ya. Sebelum kita lihat yang di belakang, mungkin ada pertanyaan atau diskusi dulu Bapak Ibu. Ya. Dia sekarang ada tray ya, tray untuk simpan telur. Sebentar Pak, biar katanya. Ya, sekarang ada dijual tray yang khusus untuk penetasan. Ya. Jadi tak payah mau dibalik-balik. Adakah itu bagus ataupun macam mana? Ya. Saya pakai itu sekarang. Pakai tray. Ya, Tingkat pakai tray. keberhasilannya berapa Pak? Boleh tahan juga lah. Tahan juga ya. Enggak, Ya. maksud saya berapa persen? Jadi misalkan dari At this moment 90 lebih persen lah. oh luar biasa ya. Ada jual dalam Shopee ya. Oh, iya baik Pak. Dulu pakai terpaksa dibalik-balik. Iya. Tapi memudahkan kita beli Betul. tray Iya. itu. Iya. Oke. Memang ada Bapak Ibu ya. Jadi tray itu juga bisa digunakan. Tadi kan yang penting rongga udaranya tadi bukan di atas Pak. Jadi yang di bawah, yang lonjong bawah. Jadi tadi rongga. Ya tadi. Nah ini kebalik. Jadi yang rongga udaranya ini di atas. Ayo.
Ya, jadi rongganya di atas. Memang ada tray khusus, jadi untuk penetasan juga bisa dipakai. Jadi tadi yang saya cara tadi sederhana Pak, yang paling sederhana, yang tidak pakai alat atau apa, tinggal balik aja gini. Oke. Tapi sebenarnya sekarang motion tetas sudah canggih Bapak Ibu, tinggal taruh aja semua serba otomatis. Ya rolling, jadi udah roll sendiri. Ada 2 macam kalau yang otomatis tuh. Ngerol sendiri atau naik turun gini. Ya gini. Ya gini. Oke, ya. Jadi intinya supaya dia bergerak, jadi pembalikannya seperti itu. Tadi ada pembalikan supaya tadi embrionya enggak lengket, kemudian nutrisinya bisa ini. Ya Pak, jadi ya. Jadi kalau tadi Bapak tadi cerita penetasannya bisa lebih dari 90, berarti wah luar biasa, bagus sekali. Ya, bagus sekali, Pak. Ya, soalnya kan penetasan itu tergantung juga dari telurnya yang pertama. Telurnya benar-benar harus fertil dulu. Nah, fertil ini benar-benar kita hubungannya dengan komposisi jantan sama betina. Jadi seks rasionya biasanya jantan sama betina yang umum itu 1:10. Tapi bisa kalau pengen lebih berhasil lagi 1:5. Ya. Jadi kalau kita mempunyai banyak pejantan, jelas fertil itu kalau 1:5. Kalau 1:10 mungkin keberhasilannya mungkin ya 80-90%. Di antara 100 mungkin ada banyak 20 yang lolos nggak dibuai. Tapi kalau 1:5 itu hampir semuanya dibuai. Nah ini juga nanti keberhasilan kalau kita tarik ke atas, umur ayam mulai bertelur. Itu juga mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan. Jadi kalau istilah orang Jawa, ayam tembean tahu ya, ayam tembean yang kecil, nah itu nggak bisa ditetaskan itu. Kalau ditetaskan hasilnya jelek. Jadi kalau bisa periode kedua, ketiga, keempat lah itu mulai stabil. Jadi nanti bisa dilihat dari ukuran telurnya. Jadi benar-benar nanti ukuran telur yang dihasilkan, yang diambil adalah telur yang sedang itu, nggak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Ya, silakan Pak. Tadi mic-nya di mana? Oh, di Pak Masnya, oke. Yang mana Pak? Mana Pak? Sebentar Pak. Mana? Terima kasih Pak Budi. Mohon informasi ini. Jadi apakah kita bisa memilih bentuk telur? Apakah ini akan nanti menetasnya itu jantan atau betina? Ya. Yang pertama. Yang kedua, karena sekarang ini kan kalau beli mesin penetas itu kan informasi Pak Budi sudah canggih gitu ya. Nah, dengan kecanggihan itu apakah kita tetap perlu kontrol? Nah, seperti apa kontrolnya? Kalau kita bolak-balik 6 jam itu kan mungkin waktu tidur harus bangun membalik. Bangun-bangun ingin balik. Ya, enggak se-ekstrim itu ya. Ya, untungnya kalau kita di alam itu ya enggak se-ekstrim itulah. Iya. Satu lagi Pak Budi, jadi kita se-Indonesia ini mungkin ada listrik yang tidak stabil. Iya. Nah, bagaimana mengatasi apabila mati lampu? Iya. Nah, 3 hal itu Pak Budi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya siap yang pertama. Ya, kecenderungan begini. Ini berdasarkan penelitian Pak ya. Jadi 70% telur yang bentuknya lonjong dari bentuk normal agak lonjong itu kecenderungan jantan. Ya, lebih lonjong dari yang normal itu kecenderungannya jantan. Ya. Kemudian yang kedua, mesin tetas biarpun canggih apapun controlling mesti Pak. Jadi terutama tadi sebenarnya yang perlu kita kontrol biarpun itu mesin otomatis dan lain-lain, kalau bisa ditandai Pak, ditandai dalam artian begini, kapan dia baliknya. Nah mesin tetas tadi model rolling atau muter ininya atau model begininya. Nah
Kalau misalkan rolling, kita harus tahu mana bawahnya, mana atas. Tapi dia bekerja enggak. Nah, yang pertama dikontrol adalah suhunya. Benar enggak dia stabil? Karena itu kita harus tetap kasih termostat itu. Kalau bisa ada 3 lah buat ini. Tadi yang seperti saya ceritakan. Kalau kita suhunya sudah stabil, kemungkinan berhasilnya lebih dari 90%, Pak. Ya. Jadi kita lihat, kecek itu yang pertama suhu, kemudian cek kelembapannya. Kalau misalkan alatnya sudah otomatis, termasuk misalkan kalau kelembapannya kurang bisa nyemprot sendiri. Nah, itu kita lihat benar kelembapannya stabil enggak. Mungkin kita cross check aja. Jadi pada suhu yang ekstrim, misalkan pada siang hari, waktu panas sekali, suhunya stabil enggak ke 3738 kalau untuk ayam. Kemudian pagi hari, misalkan kita bangun jam 3 atau jam 4, cek suhunya stabil enggak ke 3738. Kalau dia suhunya 3738 stabil, berarti mesin tetasnya bagus, Pak. Ya. Mesti harus dicek, soalnya biarpun apa-apa, mesin mesti ada errornya. Nah, perlunya 3 ini kita perlu gampangannya dikalibrasi lah. Dikalibrasi suhunya berapa gitu. Yang paling penting tadi, suhu yang dekat telurnya tadi. Iya. Kemudian yang ketiga, untuk antisipasi listrik mati atau yang lain, kalau misalkan ini untuk tradisional, kita sudah siapkan bisa pakai lampu tempel atau settingan ya. Jadi biasanya kalau memang di daerah itu misalkan sering nggak stabil, kita bisa setting mesin tetasnya itu seperti dikasih lampu tempel, Pak. Jadi ya. Jadi misalkan ini mesin tetas, nah ini kasih di dalamnya, ini kasih ini, besi, nah ini kasih pemanas, Pak, bisa lampu tempel atau apa gitu. Jadi suhunya bisa itu, masuk ke dalam ya, misalkan ini kotak ya, ini masuk tengah gitu, masih tahu ya, Mas? Ya, panas. Jadi sebenarnya kalau misalkan mati masih setengah jam, 1 jam masih oke lah. Ya, soalnya masih enggak terlalu, tapi misalkan sampai setengah hari ya pengaruh ke mesin tetas. Nah, bisa pakai lampu tempel atau pakai lilin kalau nggak ada. Biasanya kalau lilin atau mesin tempel bisa juga di dalam, di bawahnya ini kita setting dikasih seperti dari besi lah, seng, plat. Jadi intinya pokoknya suhu di dalam mesin tetas ini stabil, itu aja. Nanti kita kontrol, jadi lampunya butuh 1, butuh 2 atau berapa. Kita lihat supaya dia stabil di 3738 itu. Ya. Mungkin kalau sudah canggih mungkin ada power bank gitu, ada model power bank atau power supply jadi lebih stabil. Ya, kalau ini ya. Jadi tapi kalau untuk perusahaan besar sudah ada genset. Jadi kalau ketika listrik mati langsung genset hidup. Tapi kalau untuk peternak bisa pakai lampu tempel atau pakai lilin. Yang penting suhunya stabil aja. Jadi yang jadi patokan, yang prinsip biarpun pakai triplek, kalau pakai styrofoam biasanya digigiti, dipacui sama ayamnya. Jadi rusak rasanya. Kalau kerdus masih tahan, kalau dipatok ayam masih tahan. Ya, bentar. Mic-nya tadi. Mana, Pak? Iya, silakan. Bapak ini ya. Pak agak maju sedikit, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Dari tadi saya perhatikan hanya ayam dan ayam. Kasihan Pak, bebek sama entok, tolong Pak dijelaskan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita ingin Pak Bayu katanya harus ada, kalau piara bebek atau entok harus ada sapi air Pak. Gimana Pak? Ada apa? Sapi air, dalam mati. Sapi Pak. sama air gitu? Bukan. Sapi air itu ikan basah. Oh. Seperti lele begitu. Oh, oke. Apakah bisa itu kotoran dari bebek atau entok bisa dimakan oleh ikan itu Pak? Selanjutnya, apakah suhu tertentu kalau untuk melihara ikan itu, karena kami sendiri tinggal di Tawangmangu itu awalnya dingin kok. Di situ nggak ada orang melihara ikan Pak. Tolong Pak jelaskan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya prinsip antara telur puyuh, telur ayam, telur bebek itu prinsipnya hampir sama. Jadi kalau telur
telur puyuh yang kecil dulu suhunya lebih rendah Pak. Biasanya 36, 37. Kalau telur ayam 37, 38. Kemudian kalau telur bebek biasanya 38, 39, kadang-kadang ke 40, masih oke. Nah, ini hubungannya dengan masa netasnya. Kalau puyuh menetas pada 16 hari. Ayam netas umur 21. Kemudian kalau bebek netas umur 27, 28. Jadi semakin besar telur, ya semakin lama proses penetasannya. Jadi nanti jangan keliru ya, kalau misalkan kita netaskan bebek itu hampir sama dengan entok atau mentok. Satu jenis. Jadi netasnya 27, 28, kadang-kadang 29. Jadi kita kasih toleransi 2 hari Pak, 2 hari. Jadi plus minus 2 hari. Jadi hari ketiga kalau misalkan sudah nggak netas, ya sudah, akhir. Gitu. Nah kemudian sebenarnya kalau kita lihat bebek dan lain-lain kan termasuk unggas air sebenarnya. Jadi unggas air itu dia yang suka air. Nah biasanya dia kan suka di jadi kalau kita mau setting kandangnya bebek, biasanya kita siapkan kandang untuk berenang. Kalau ini untuk kandang petelur ya. Kalau pedaging biasanya kita model liter biasa aja, soalnya umurnya kan cuma 35, 40 hari berdasarkan bobot yang kemarin saya cerita. Tapi kalau umurnya sudah besar sampai kita ambil telurnya, nah kita siapkan kolam biasanya. Nah ini bisa dikasih kolam di bawah sini gitu. Jadi untuk ini. Nah kotorannya kita ini, kalau ini bisa kita semprot masuk ke kolam ini. Dan kolam ini bisa kita isi istilahnya cacing sutra Pak. Ya, kalau arusnya Pak Bayu kan dari cacing sutra kemudian masuk ke kolam asola. Kemudian baru ke kolam utama ya. Nah, pelihara. Nah, sebenarnya kenapa bebek? Ya karena dia dekat air. Jadi nanti kalau dikasih cacing, kan cacing itu mengurai bahan organik. Nah, jadi bahan organik. Bisa, jadi untuk pembersihan gitu. Jadi satu langkah, jadi nanti buat aliran lagi, ke sininya buat asola. Nah, kemudian juga nanti kalau ini baru ke kolam. Nah, kolam ini bisa, kalau untuk daerah dingin, jangan pakai lele. Lele itu untuk daerah dataran rendah dan agak panas. Bisa pakai gurami atau nila. Jadi biasanya begini, memang pertumbuhannya agak lebih lambat dibandingkan dengan yang di arah agak hangat gitu. Tapi enggak apa-apa, masih bisa gitu. Jadi nanti kalau ini kan sudah muter, nanti ada ikan, ada cacing sutra buat makannya ikan, bisa cacing sutra sebenarnya juga dimakan bebek juga. Kadang-kadang kalau ini juga kadang-kadang dipisah supaya enggak dimakan di dalam. Jadi ada kolam khusus untuk pemeliharaan cacing, mungkin seperti di depan ini ya, kalau Bapak Ibu lihat kan ada kolam 1, 2 di atas itu. Di atas mungkin cacing sutra, kemudian asola seperti itu. Iya. Nah, kalau sudah ada asola, gurami dan lain-lain gini. Gini ya, gurami itu sebenarnya waktu awal pertama itu karnivora, dia itu makan daging juga. Jadi karena itu kalau pemeliharaan awal kami sarankan pakai, kalau nggak bisa buat pakan ya, buat pelet dulu, pakan pelet dulu. Kalau misalkan buat pakan bisa, buat pakan dulu. Jadi rata-rata pakan ikan itu mahal. Kalau per hari kemarin saya beli pakan ikan itu per kilo itu 20.000. Ya, 20.000. Ya, tapi gini, secara logika gini, pakan ikan itu kan proteinnya 20, 30 dan lain-lain. Nah, harga ikan rucah, kalau di tempat Bapak berapa ikan rucah harganya? Ikan rucah tahu ya? Ikan yang kecil-kecil yang itu tadi, ya harganya nggak mahal, kira-kira ya 5.000, 6.000 1 kilo, kadang-kadang sampai 3.000, 4.000. Nah kalau kita bayangkan gini, kan sebenarnya dia makan ikan, kenapa nggak ikan rucah ini kita manfaatkan sebagai pakan awal? Pakan pabrikan sudah 20.000 1 kilo sekarang. Kalau bikin ikan rucah 5.000 kan pakannya turun 15.000.
Kemudian misalkan kita tambah misalkan sama tepung pengikat gampang-gampangannya, pakai tadi ketela, pakai singkong atau pakai apa. Nah kemudian kalau misalkan kecil juga bisa makan cacing sutra itu. Apalagi tadi saya cerita ada wolvia. Wolvia itu bagus untuk yang kecil itu. Wolvia itu bentuknya kecil-kecil, titik-titik kecil-kecil itu. Itu memang spesialis untuk ikan yang kecil sebenarnya. Tapi juga bisa dimakan untuk ikan yang besar. Nah, maksudnya gini, daripada buat beli pakan pabrikan yang mahal, buat pakan aja sendiri. Intinya proteinnya terpenuhi gitu loh. Ikan rucah tadi kan proteinnya di atas 30. Saya yakin kalau itu dikasih itu ikannya juga besar-besar. Jadi gurame itu mengalami perubahan dari karnivora menjadi herbivora. Jadi 3 bulan ke atas dia sudah herbivora. Jadi kalau dia sudah herbivora, ya makan sudah nggak pakai konsentrat dan lain-lain itu boleh nggak apa-apa. Soalnya dia sudah berubah jadi herbivora. Ya, jadi seperti itu. Kalau herbivora, nah kita ngomongnya program pelihara ikan tanpa pakan, beli pakan. Dengan apa? Menumbuhkan pertumbuhan asola seimbang dengan pertumbuhannya gurami. Jadi kan kita bisa hitung, guraminya jumlahnya berapa, kebutuhan asolanya berapa, kita hitung, kan tadi per meter persegi dapat berapa kilo, 3 kilo, 1 meter persegi. Nah itu kita hitung kebutuhannya berapa. Nah itu dari itu. Nah ngitung-ngitungnya sederhana gini, biar ngitungnya gampang, pakan itu biasanya 10% dari bobot badannya. Kalau bentuk segar ya 10%. Jadi kalau kita kasih makan ayam bobotnya 1,5 kilo, berarti pakannya itu 150 gram, 150 gram. Ikan juga gitu. Jadi rata-rata ini buat gampang-gampangan ya. Sebenarnya kalau kita ngitung kebutuhannya itu bisa kalau kita lihat kan ada tulisannya BK. BK itu bahan kering. Jadi kan setiap bahan itu beda-beda, bahan keringnya berapa. Itu hubungannya dengan konsumsi makannya itu sebenarnya. Tapi kalau kita buat gampang-gampangannya, kita ambil 10% dari bobot badan. Jadi itu cara ngitungnya. Ikan juga gitu. Nanti kita bisa sampling kira-kira bobot berapa. Nanti kasih makannya itu bisa hitung semua. Jadi harapan kita pakan tuh nggak ada beli semua. Bisa produksi semua. Ya mungkin itu Pak. Ya silakan. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan saya yang pertama adalah balik ke mesin tetas. Pertanyaan saya pertama, ketika kita membolak-balik telur, memutar telur itu kalau mesin tetasnya pasti ada pintu ya, ada pintu yang akan kita buka untuk gunakan untuk mengakses. Berapa lama pintu itu boleh terbuka supaya suhu di dalam tetap stabil. Terus yang kedua, jenis lampu yang digunakan Pak Budi. Karena kalau lampu sekarang ini kan udah teknologinya LED semua. Nah, itu apakah bisa digunakan LED atau mungkin karena kalau kita nyari lampu pijar agak sulit Pak. Betul. Kita lampu pijar kita agak susahan atau mungkin halogen mungkin yang masih ada ya, walaupun. Tapi masih ada Pak. Oh, Oke, siap. Terus yang ketiga jenis termometer Pak Budi. Iya. Termometer apakah digital atau lebih baik yang manual Analog. Ya. Analog ya, apakah seperti itu? Ya, terima kasih itu dulu Pak Budi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Jadi waktu kita balik telur secara manual sebenarnya nggak ada batasan tertentu ya. Jadi selama kami melakukan proses penetasan ini berapa tahun ini, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk balik itu masih cukup. Artinya tidak, kecuali habis buka kemudian ditinggal kemana-mana ya, itu lain masalah. Waktu buka mesin tetas kemudian lupa nutup, nah itu masalah. Tapi misalkan habis buka kemudian dibalik dan lain-lain, waktunya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap penetasan. Jadi waktunya cukup. Jadi cukup, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu juga lupa. Yang saya jelaskan di sini juga, di mesin tetas itu kalau nanti kanan kirinya itu ada lubang kecil-kecil. Lubang kecil-kecil itu adalah lubang ventilasi untuk sirkulasi. Jadi telur ini adalah bernafas. Ya, telur ini hidup. Jadi ketika dia hidup butuh oksigen. Karena itu di telur di mesin tetas kanan kiri ada lubang kecil-kecil 2.
Nah kadang-kadang ada 3. Itu biasanya waktu kalau terlalu ekstrim atau apa ini kita bisa buka. Nah itu, tapi settingan itu berdasarkan lokasi kondisi ya. Tapi kalau untuk standar seperti ini, dengan lingkungan seperti ini, seperti di depan aja sudah lumayan, sudah bagus. Nah, kemudian lampu, memang kalau model LED kita cuma bisa cahayanya, tapi suhunya nggak bisa. Jadi yang kita butuhkan bukan cahaya, tapi suhu, panas. Karena itu mau nggak mau bisa lampu pijar, kalau agak sulit mungkin pakai elemen pemanas, ada elemen pemanas. Yang pakai obat yang kecil aja, yang merata, intinya begini, merata, keliling merata. Tapi kalau untuk di Jawa ya, saya pikir untuk lampu pijar masih ada lah, masih ada. Ya, kemudian pakai yang kecil aja, nggak usah yang besar, 5 watan aja. Jadi misalkan kita butuh 80 watt, ya 5 watan, 70 watt berarti 14 itu ya, saya cerita seperti yang di depan itu lebih stabil. Memang yang jenis baru itu ada model-model ini pemanasnya seperti Celtica itu. Jadi elemen itu ada juga model gitu. Nah itu sebenarnya kesukaan aja dan yang intinya penting suhu di dalam stabil itu aja. Yang di dalam stabil. Maaf yang ketiga tadi apa? Lupa saya. Oh iya. Kalau termometer saya sarankan yang analog atau yang lama dulu. Digital kadang-kadang agak kadang-kadang stabil, kadang-kadang enggak. Apalagi kalau misalkan, maaf ya, kalau kualitasnya enggak bagus. Karena itu, waktu mesin tetas itu kita kalibrasi pakai yang analog itu, yang 3 itu. Yang biasa itu. Nah, nanti kadang-kadang yang di dalam, tadi di termostat yang itu kadang-kadang suhunya enggak beda. Di dalam 37 kok di luar bisa 38 atau 35, enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Yang penting yang di dalam. Yang jadi patokan yang di dalam, bukan yang di luar. Ya, berdasarkan pengalaman saya, ya pakai 3 termometer itu supaya aman. Kalau ditanya kok banyak? Oh iya, soalnya kalau 2 kita bingung mana yang benar. Kalau 3 yang dianggap yang 2 yang mendekati itu yang betul. Itu berdasarkan pengalaman lebih aman gitu. Jadi nanti penetasan bisa di atas 80%. Ya. Oke, ya silakan Ibu. Bentar ditunggu mic-nya dulu. Terima kasih Pak Budi. Kalau tadi kan sudah proses penetasannya, sekarang bagaimana trik untuk mengumpulkan telurnya? Terutama bagi kami yang peternak yang masih kecil, takutnya nanti telur-telur ayam yang diambil itu terus ayamnya berhenti bertelur. Disimpannya di mana, terus bagaimana caranya agar ayam yang bertelur tadi tidak ngambek kemudian tidak bertelur lagi. Terima kasih Pak. Ya, jadi ini agak susah ya, soalnya hubungannya dengan fisiologinya ternak gitu. Tapi tadi kalau saya cerita jenis-jenis ayam tertentu sudah sifat mengeraminya kecil. Jadi terutama jenis baru yang disilang-silangkan itu, seperti Sentul, Seleksi, Sensi itu, kemudian KUB, itu sudah sifat mengeraminya sudah mulai berkurang. Jadi kalau telurnya itu diambil, dia merasa nggak kehilangan telurnya. Termasuk chopper juga. Chopper itu sudah, yang perkawinan sudah disilang-silang, itu rata-rata sifat mengeraminya sudah berkurang. Memang disetting seperti itu. Kenapa? Larinya ke mesin tetas. Mau nggak mau, kalau model itu kalau pelihara chopper, kemudian KUB, kemudian Sensi, mau nggak mau harus punya mesin tetas untuk pengembangannya. Kenapa? Dia nggak mau netasin, nggak mau ngeramin. Iya. Jadi kecuali yang tadi jenis sayur yang masih orisinil gitu, misalnya pelung, kedu yang masih ini. Tapi kadang-kadang kedu juga mulai sifat mengeraminya juga mulai berkurang. Nah, tentang koleksi telur, jadi pengumpulan telur itu bisa dikumpulkan selama 1 minggu. Jangan lebih 1 minggu, maksimal 1 minggu. Nah, telur itu mulai aktif ketika masuk mesin tetas. Jadi bisa disimpan suhu ruangan antara 30, 31. Nah, dia mulai aktif itu ketika suhunya sudah 38, 37, 38 itu. Dia mulai aktif, mulai dibentuk tadi yang seperti saya cerita itu. Jadi memang ada penelitian, semakin lama masa
koleksi itu daya tetasnya makin menurun. Jadi kalau lebih lama dari 1 minggu biasanya daya tetasnya kurang dari 80%. Jadi maksimal 5 hari atau 1 minggu lah, itu maksimal. Jadi supaya, nah gunanya apa koleksi ini? Koleksi ini kalau nggak dikumpulkan nanti repot kita. Tiap hari netas satu, tiap hari netas satu, tiap hari netas satu, ini kan repot. Jadi manajemennya agak susah karena supaya seragam apa ya kumpulkan dulu jadi satu, bareng masuk mesin tetas, nanti netasnya bareng. Ya seperti itu. Jadi biar nggak repot cara manajemen. Ya. Ya, terima kasih. Ya terima kasih Ibu. Ada lagi? Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Budi, saya terima kasih sudah disampaikan macam-macam untuk mesin tetas. Tapi satu yang akan saya tanyakan tentang perlakuan khusus untuk mesin tetas kita pasca lahiran. Pasca penetasan, Oh, ya. seperti itu. Jadi setelah menetas semua Bapak, nanti selang 2 hari itu kan biasanya ada remah-remah cangkang, terus bulu-bulu halus seperti itu. Terus perlakuan kita terhadap mesin tetasnya itu bagaimana seperti itu Bapak? Mungkin termasuk fumigasinya seperti itu, bahan-bahannya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Jadi setelah kita gunakan mesin tetas, jadi istilah gini, setelah kita gunakan ya mesin tetas, kandang atau kembali ke mesin tetas yang baru lagi. Artinya apa? Dibersihkan seperti baru lagi. Setelah dibersihkan semua baru kita sterilkan supaya dia nggak ada penyakit. Bisa pakai disinfektan, ya disinfektan macam-macam. Iya. Kalau peternakan biasanya pakai KMO4 itu apa ya? Biasanya kalau kita kasih air, boom gitu. Yang untuk fumigasi. Ya untuk fumigasi. Pernah dengar enggak? Lupa bahannya. Ya itu khusus untuk penetasan. Jadi fungsinya untuk sterilisasi. Bisa juga pakai disinfektan apa terserah lah. Bisa pakai disinfektan apa juga bisa. Ya. Kalau misalkan skala besar biasanya pakai formalin. Ya, kalau kita kandang itu biasanya kita semprot pakai formalin. Jadi tapi waktu nggak ada ininya ya, nggak ada ternaknya, nggak ada apa-apa, itu biasanya membunuh semua kalau kandang ya. Ya seperti itu. Memang harus sterilkan Bu. Saya lupa apa itu, gampang istilahnya kok blank. Iya. Ya nanti ya. Maaf boleh nanya pakan ikan Pak? Iya. Oh ya. Baik, terima kasih waktunya Pak. Untuk pakan ikan ada 2 versi, yang pabrikan maupun yang dibantu dengan Asola itu. Kalau boleh nanya, kenaikan bobot dalam waktu sama, misalnya targetnya 9 bulan itu untuk mencapai misalnya 7 on, itu bagaimana? Apakah sama-sama ataupun ada perbedaan yang sangat signifikan? Karena itu kan secara kos mungkin bisa diturunkan jauh ya, alternatif itu. Mungkin itu aja Pak, makasih. Ya, untuk ikan Pak ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita buat pakan, baik untuk ikan, untuk sapi, untuk ini, biasanya pertumbuhan berapa yang kita mau Pak? Jadi semakin pertumbuhannya makin, misalkan ya kalau untuk sapi ya, misalkan pertumbuhan mau setengah kilo sehari atau 7 on atau 1 kilo per hari, ini bisa nutrisinya. Tapi hubungannya dengan protein tadi. Jadi biasanya semakin tinggi protein, pertumbuhan ikannya makin cepat. Tapi juga ada yang membatasi. Jadi yang membatasi adalah genetiknya. Jadi performance itu kan perpaduan antara genetik sama pakan gampangannya. Jadi yang membatasi nanti genetiknya. Jadi jenisnya apa? Karena tadi kalau misalkan kita ada jenis macam-macam, misalkan ayam ada macam-macam, itu kan sebenarnya ngomong genetiknya. Dia pertumbuhannya apa? Jadi ikan juga gitu. Ikan gurami juga gitu. Jadi biasanya kalau mau pertumbuhannya cepat, memang kualitas pakannya harus ditingkatkan, di up.
Nah, ini biasanya lebih cepat dibandingkan kalau pakannya standar-standar aja. Ya, jadi mau nggak mau. Jadi kalau mau pertumbuhannya cepat, jadi ya proteinnya harus dinaikkan. Ya, tapi itu ada batas-batas maksimal yang sudah cukup segitu. Soalnya secara genetik dia nggak bisa dibatas, nggak bisa ya besar lagi. Ya, jadi memang kalau misalkan kalau gampangannya gini, kalau gunakan pakan pabrikan kan terstandar ya, gampangannya gitu. Biasanya lebih cepat kalau daripada hanya Asola aja, kan Asola cuma Asola, kecuali Asola plus lain-lain. Nah, nanti kualitasnya hampir sama dengan pakan pabrikan. Nah, nanti hasilnya juga hampir sama. Ya, jadi tadi prinsip buat pakan sebenarnya kalau semakin banyak jenis semakin bagus. Jadi sebenarnya itu masih berlaku. Jadi masih ikan juga. Nah, ikan ini rata-rata FCR-nya itu 1:1. Jadi kalau 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging ikan, rata-rata gitu. Kadang-kadang lebih, jadi 1 kilo pakan bisa jadi iya lebih rendah ya. Maksudnya gini, 0,8 pakan jadinya daging bisa 1 kilo. Kenapa? Dia makan bukan hanya pakan jadi, tapi di dalam kolam itu kan ada macam-macam. Ada jasad reniknya. Misalkan kita tadi pelihara ulat sutra, cacing sutra dan lain-lain itu kan nggak dihitung. Kemudian ada Asola dan lain-lain nggak dihitung, gitu. Nah sebenarnya poinnya kalau kita buat ikan dan lain-lain adalah bikin ekosistem yang di dalam kolam itu jadi sehat. Artinya sehat itu banyak mikro yang ada itu. Karena itu sebelum ikan ditebar biasanya kita kasih pupuk dulu. Kenapa? Harapannya nanti makan alami itu muncul di dalam kolam itu. Ya, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Apa? Oh ya, pupuk biasa pupuk kandang, Bu. Pupuk kandang, kohe bisa digunakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Budi. Saya mau tanya tentang ikan nih. Iya. Saya itu punya kolam bekas, kalau dulu bekas apa tuh perairan atau untuk nyedot air dari tanah gitu. Jadi kedalamannya itu mungkin kan bunder gitu ya. Kedalamannya sekitar 4 meter bawah. Iya. Karena ambil sumbernya. Itu bentuknya udah dibangun permanen, pakai batu bata. Nah, kira-kira untuk itu cocoknya buat ikan apa atau perlu perlakuan seperti apa gitu? Apa perlu di rolling airnya atau gimana gitu? Iya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau boleh daerahnya dataran tinggi atau dataran rendah, Pak? Daerah datar. Rendah. Datar. Oh, bukan. Lokasinya. Gunung atau di sawah persawahan. Berarti iya, maksud saya kalau di atas permukaan air lautnya berapa kira-kira? Enggak, ya udah kira-kira aja. Sekitar daerah Solo gitu aja. Oh, Solo kan panas ya maksud saya. Iya, oke. Makasih. Ya, oke. Jadi maksudnya gini, kolam dalam itu bagus kalau daerahnya panas. Kenapa? Kalau dia panas ikannya bisa masuk ke dalam. Jadi kalau kita ikan kan sebenarnya bisa mengoptimalkan gini. Ada ikan yang di permukaan aja. Biasanya ikan nila. Kemudian ada ikan yang di tengah, gurami. Ada ikan yang di dasar, biasanya lele. Yang sukanya mana gitu loh. Maksud saya biasanya kita pelihara dulu ikan nila, gurami dulu, nanti lele belakangan. Jadi panennya bareng. Iya, bisa dicampur kalau mau. Kan lebih efisien ya gitu. Tapi tapi kalau kadang-kadang kan ini memang riskan kalau lelenya besar duluan. Ya, jadi gini maksudnya, kalau misalkan gurami panen kan 9 bulan. Nila berapa bulan? 7 ya, anggap 6, 7 ya. Nah, jadi yang masuk duluan gurami. Ya, maksudnya ya. Nah, gurami masuk duluan. Nah, kemudian 2 bulan berikutnya bukan, nila dulu. Nah, baru ini kan jarak lele itu berapa bulan sih? 2 bulan, 3 bulan ya, anggap 3 bulan. Nah, ini kan tadi sudah ini 2. Kemudian
Kalau lele berapa bulan? 3 bulan. Berarti ya ini nanti lama misalkan 5 bulan berikutnya baru lele dimasukkan gitu. Jadi nilai sama gurame sudah besar-besar baru lelenya dimasukkan. Ya, tapi itu salah satu ide aja sih. Sebenarnya kalau ya ada yang melakukan ya ada juga. Biar panennya bareng. Jadi waktu menghabiskan airnya itu bareng. Gitu. Jadi ya nanti kalau kolamnya dalam itu bisa patin Pak, bagus kalau memang. Tapi sebenarnya tergantung pasarnya ya, mau jualan mana yang gampang mana. Yang kemarin Pak Bayu cerita yang di Vietnam itu sampai 6 meter kolamnya. Satu lagi Pak, tadi. Perlu perlakuan khusus untuk airnya enggak Pak? Mungkin perlu dikeluarkan di rolling atau diputar. Iya, ini tergantung juga jumlah populasinya. Jadi kalau populasinya enggak terlalu padat, biasanya enggak usah di rolling. Tapi kalau misalkan sama jenis ikannya ya. Jadi kalau sebenarnya ikan nila itu kan ikan di arus ya. Nah ini biasanya kalau ini perlu diputar. Tapi kalau misalkan patin sama gurami kemudian kepadatannya nggak terlalu tinggi, nggak usah diputar. Gitu. Kalau patin itu seperti lele ya Pak? Bawah berarti? Ya patin itu kira-kira ya 7 bulanan lah. Jadi kan biasanya hidupnya di permukaan atau lebih suka di bawah? Ya kadang bawah, kadang ada yang tengah gitu ya, bawah tengah dia. Oh, ya. Makasih Pak. Ya, jadi sebenarnya nanti pilihannya terserah Pak. Jadi mau mana, kemudian yang penting mau jualan apa gitu. Jadi sebenarnya kan kolamnya bisa, dan kemudian juga gini, nanti bisa dilihat kondisi ekosistemnya kolamnya itu sehat apa enggak. Kan kelihatan ya. Kalau kolam bau berarti nggak sehat gitu Pak. Jadi kolam sebenarnya ya hampir sama seperti kandang juga nggak bau. Berarti kalau bau itu berarti kan banyak makanan yang di situ. Nah susahnya kalau kolam itu kan beda dengan kandang, bersihnya kan gampang. Tinggal diambil, dibersihkan, bersih. Tapi kalau kolam, kotorannya ikan di situ, kalau terlalu banyak, ini kan bahaya juga. Karena itu harus disedot. Jadi indikator sehat enggaknya itu dari salah satunya adalah dari bau dari kolamnya itu. Kalau bau kolam berarti dia harus sedot. Jadi seperti itu Pak. Ya sederhananya seperti itu. Telur yang ditetaskan dengan mesin dan juga telur yang dingeramkan itu mana yang lebih bagus? Ya, kalau macam ayam kampung, apakah perlu telurnya itu ditetaskan dengan mesin ataupun dingeramkan dengan ibunya? Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi sebenarnya prosesnya aja. Jadi ayamnya sama kualitasnya. Jadi kalau jenis telur itu sebenarnya secara alami itu sudah bisa mandiri. Beda dengan hewan yang menyusui. Kan ada hewan telur sama menyusui. Kalau menyusui itu harus ada induknya. Jadi kalau kita pelihara kambing dan lain-lain, salah satu triknya adalah pilih kambing yang mau menyusui. Kalau nggak mau menyusui, kita yang susah. Ya karena kita harus menyusui. Iya mau nggak mau kan seperti itu. Iya botol, kasih botol. Jadi kalau kita kan gini, kita pilih ya. Pembibitan itu kita semua ada recordingnya. Kalau untuk kambing kita pilih ini, pilih kambing yang beranak 2 atau lebih. Kemudian pilih pejantan yang misalkan mengawini betina itu yang anaknya 2 atau lebih. Nah nanti kan gini, secara genetik kedua-duanya itu memungkinkan kalau anaknya nanti kalau beranak dikawinkan hasilnya mesti 2 atau lebih. Nah tapi yang bagus memang 2, kalau 3 kita repot. Putingnya kambing itu cuma 2. Beda dengan sapi ya, putingnya 4. Nah karena itu kita ini jadi itu rekayasa genetik secara sederhana lah. Jadi karena itu benar catatan di kandang itu recording itu harus jelas. Jadi ini anaknya siapa, bapaknya siapa, ibu induknya siapa. Ya, kalau kita mau membuat turunan yang bagus. Jadi apanya? Iya, nggak boleh kawin sedarah atau inbreeding. Ya nanti hasilnya nggak bagus, karena itu catatannya harus jelas. Nah catatan jelas itu kenapa? Nanti kita buat
Harapan kita kan gini, punya kambing dikawinkan beranak lahirnya 2 gitu. Jadi sekali anak beranak 2 gitu. Nah itu memang secara itu sudah tercatat, itu bukan apa ya istilahnya, bukan keberuntungan gitu ya. Ya memang keberuntungan masih ada, faktor keberuntungan, tapi kan masih lebih potensinya lebih besar gitu. Jadi kualitas telur yang ditetaskan dengan mesin tetas, kemudian ayamnya yang dikerami sama. Tapi kalau yang mesin tetas, kita jadi induknya. Jadi seperti yang kemarin saya cerita, harus suhunya harus stabil, kemudian yang seperti itu. Jadi istilahnya masa brooding itu. Nah itu sebenarnya kita sebagai indukan ayam. Ya selama 2 minggu itu. Ya. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu cukup sekian dulu. Ya. Ada nambah satu pertanyaan nggak boleh apa-apa. Jadi nanti kita ya silakan Pak yang di belakang. Habis ini kita ke mesin tetas, saya jelaskan komponen-komponennya. Jadi yang penting apa gitu. Terima kasih waktunya Pak Budi. Pertanyaan saya untuk perbandingan pembuatan pakan ikan atau pelet itu berapa per berapa? Seumpama konsentrat, terus protein, vitamin itu dari apa saja? Terus proses pembuatannya kalau bisa manual itu seperti apa? Kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Jadi yang penting ini ikan itu rata-rata proteinnya di atas 30%. Ya. Di atas 30. Rata-rata ikan itu proteinnya di atas 30. Karena itu bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang proteinnya tinggi. Tadi seperti di awal ya, jadi nanti ada tepung ikan, kemudian ada jeroan, ada macam-macam tadi yang proteinnya tinggi, itu bisa digunakan. Nanti Bapak bisa lihat di materi awal tadi, jadi ada daftar-daftar bahan-bahan yang proteinnya tinggi. Nah intinya bahannya nanti ada 2 macam, jadi bahan yang dari tumbuhan sama dari hewan. Kalau bisa dari tumbuhan sama hewan itu dipadukan. Jadi dari hewan tadi contohnya tepung ikan, misalkan kepala udang, apalagi banyak jeroan atau apa, bisa digunakan. Nah kemudian dari tumbuhan, misalkan asola dan lain-lain. Nah kemudian kalau bahannya sudah ada, direkatkan. Jadi bahannya dicampur dulu, kemudian direkatkan sama pengikat. Tadi ada istilahnya pengikat. Ya, pengikat itu pati tadi, ada bisa pakai ketela, bisa pakai singkong, bisa pakai tepung kanji, tapioka, bisa. Nah, biasanya tepung pengikat ini besarnya rata-rata 10%. Nah, ini tergantung mau pakan yang model gimana, mengapung, melayang, atau tenggelam. Bisa kita atur. Pengaturan ini biasanya hubungannya dengan mesin yang digunakan, atau kanji yang digunakan. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan gini, pernah buang kotoran kohe ke kolam, apa yang terjadi? Dia kan ngambang, gak tenggelam. Pernah nyoba enggak? Ya, itu kan ngambang sendiri. Nah berarti kesimpulan gini, sebenarnya bahan-bahan yang dari tumbuhan itu mengambang. Jadi ngambang, jadi nanti dipadukan aja. Tadi metodenya apa? Trial and error. Karena itu coba dulu aja. Coba, salah nggak apa-apa, coba lagi gitu. Sampai berhasil. Nah, nanti baru ini kalau modelnya ada 2 mesin itu. Jadi yang seperti getuk itu modelnya harus nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Jadi kememel. Jadi biar dia itu. Kemudian ada extruder yang buat pelet itu harus kering, macam-macam. Jadi keluar sudah kering. Nah, kalau seperti model getuk itu kita harus jemur sampai kadar airnya antara 14-15. Dijemur matahari atau di oven. Kalau di oven lebih cepat atau sinar matahari. Kalau lebih efisien ya sinar matahari, nggak pakai biaya. Biasanya 2-3 hari sudah kering. Nah, kalau kering biasanya dia ngambang. Ya, nanti sebenarnya dari pati itu bisa ngambangnya berapa menit standarnya. Nah, itu bisa diatur semua.
Nah itu bisa praktek gitu ya, praktek sudah dilakukan nih. Mau berapa menit tenggelam gitu. Ya, mungkin cukup di sini dulu Bapak Ibu. Kita lihat ke depan mesin tetas, saya jelaskan secara nyata gitu. Jadi alat-alatnya dan lain-lain. Oh ya sebentar. Oke Bapak Ibu, ini adalah mesin tetas sederhana. Jadi kita memanfaat dari bahan-bahan yang ada gitu. Kebetulan kan kita lagi bangun, jadi kita pakai triplek yang sederhana aja. Jadi bekas bangunan. Nah kalau kita lihat bangunan bentuknya ini kita pakai double triplek. Jadi kalau kita buka ya. Nah, ini kan ada triplek dalam, ada triplek luar. Nah, kalau untuk supaya lebih stabil di dalamnya kita pakai styrofoam. Kenapa? Supaya lebih stabil. Ya. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan kalau kita bentuknya itu sebenarnya kerjanya aja lebih gampang. Nah, ini kan bisa lebih rendah lagi. Jadi terserah ya, bisa diatur. Yang penting waktu kita mengeluarkan ini gampang. Ya, ya. Kemudian waktu ganti lampu gampang. Jadi prinsipnya praktis saja supaya jadi ukuran terserah mau bikin ukuran berapa. Yang penting waktu kita ngerjakan lampu gampang. Nah, ini kalau kita lihat jumlah lampunya ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 14 lampu. Kenapa? Biar kalau misalkan mati satu, suhunya masih stabil. Ya, kita coba tutup ya. Nanti dia mati di suhu 37-38. Udah di setel itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di samping-samping ini ada lubang. Ini. Tembus sana Pak ya? Iya, tembus sana. Kanan kiri ada dua. Nah, ini gunanya untuk ventilasi. Karena telur itu bernafas. Jadi dia butuh ventilasinya. Nah, ini namanya hygrometer, ini namanya termostat. Nah, hygrometernya kan ini ke 6,8, 68 ya. Ya mendekati lah 70, masih oke. Tapi kalau misalkan kelembapannya rendah, harus semprot air. Ya, disemprot di sekelilingnya aja. Nanti kalau kena telurnya juga nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, semprot aja supaya kelembapannya dia 70%. Ya, standarnya 70%. Nah, kemudian kalau misalkan tadi tutup dulu aja ya, biar nanti tahu matinya dulu, sorry. Jadi ya sederhananya ini, ukurannya itu tergantung mau netaskan berapa. Ya, kalau kita buat besar padahal telur kita sedikit ya nggak efisien. Jadi menyesuaikan, lampu menyesuaikan. Jadi lampu dan lain-lain itu sesuai dengan suhu yang di dalam aja. Jadi kira-kira ya, nggak ada pastinya berapa, kira-kira aja. Jadi yang penting suhu di dalam ini adalah stabil. Ya, ya. Ya. Iya, tahu maksudnya. Oh, ya, oke. Iya. Ya, jadi kalau maksudnya air dingin kan ada shock suhu gitu ya, dari panas ke dingin. Ya, memang idealnya pakai air hangat. Tapi kadang-kadang cara kalau di biasa air biasa aja nggak apa-apa. Jadi jangan langsung ke telurnya di atasnya aja. Jadi supaya lebih diuapkan. Jadi iya. Nah, sebenarnya itu metode kalau misalkan ini tempatnya kan masih ada kosong nih. Nah, bisa ditambah rak napannya itu. Iya, itu lebih gampang. Kelembahannya ditambahi airnya. Apanya? Ini mungkin 200-an ya segini ya. Aduh, ini berapa ini? Lebih ya? Iya. Ya, ini kapasitas besar ya. Jadi nanti nggak tahu ini berapa meter ini. Ya, jadi ya sederhana aja. Jadi kita alatnya cuma ini sama lampu. Apanya? Ya, termometernya 3 kalau bisa. Ntar. Nah, ini termometernya ini. Nah, kalau bisa 3 ini contohnya Pak 1 kan. Kalau ini kan kita nggak bisa buat perbandingannya. Oh ya, 160.
Oh ya, ini tombol-tombol ini untuk setting aja. Ini sudah di setting, jadi ini nyala suhu 37, mati 38. Apanya? Settingnya nanti manualnya. Sebenarnya tiap alat nanti beda-beda, Pak. Ya, ini sederhana aja, diatur aja, gampang kok. Jadi nanti kalau Bapak beli termostat, nanti ada cara aturan settingnya. Soalnya satu alat dengan yang lain beda-beda, Pak. Nah, ini sebenarnya ada baterainya, jadi tinggal ini aja, naruh. Ya, ini kapasitas besar. Ini manual, masih manual. Ya. Ya bisa, ya pagi 3 kali lah, pagi, siang, sore gitu lebih aman. Enggak bisa, enggak apa-apa. Ya. Apanya? Ini bisa semua, Pak. Iya bisa semua, bisa untuk bersih-bersih dan lain-lain. Jadi nanti kalau habis habis panen kita bersihkan semua. Jadi supaya ini yang tadi istilah saya adalah jadi mesin tetas yang baru. Nah tadi saya browsing ternyata untuk ini kalium permangat ya. Jadi ya KMO 4 KMO 4 itu saya kemarin lupa itu untuk ya KMNU 4. Nah ini untuk desinfektan ini. Jadi kasih air langsung pem gitu. Iya PK betul. Iya PK. Saya tadi blank PK itu. Biasanya dicampur sama formalin 40% kalau ingin lebih itu. Iya untuk sterilisasi. Ya ini aja sederhana. Oh ya, jadi waktu sterilisasi sudah nggak ada telur, nggak ada semua. Jadi kita bersihkan, kita cuci. Jadi seperti mesin tetas baru. Baru kita fermentasi. Kemudian kasih PK tadi. Iya kasih PK. Ya prinsipnya itu aja sebenarnya. Jadi stabil suhu, kelembabannya terjaga, sudah kemungkinan keberhasilan 80% lebih. PK. Formalin 40%. Difermentasi, sterilisasi. Disterilisasi, ya. Iya, terlalu banyak ngomong fermentasi. Ya, disterilisasi. Iya, sterilisasi. Wah, ini untuk lihat yang pekerjanya. Enggak, Pak. Ini mungkin adanya cuma kaca, jadi dikasih kaca. Enggak. Iya, biar kalau kita lihat bisa nyangaca lah. Iya, biar cool. Biarkan Pak, jadi telur DOC nanti dipindah ketika sudah kering Pak. Biar ayamnya dulu semua, biar nggak stres. Enggak, biarkan dia di dalam sampai dia ayamnya itu sudah lincah. Enggak, nanti netasnya enggak langsung 100 netas, enggak Pak. Jadi hari ini 10, 20 gitu. Enggak ini, jadi nanti yang sudah kering, sudah lincah, sudah bergerak, baru pindah ke box untuk brooding. Ya, jadi sebelum kita mesin tetas, kita harus siapkan dulu, kalau memang skalanya kecil ya, seperti yang tadi kita model seperti ini, untuk broodingnya tadi. Itu dipindah kalau sudah netas semua Pak? Oh enggak, nanti kalau sudah ayamnya sudah lincah, sudah jalan-jalan, sudah ini, pindah ke tempat brooding. Iya, yang belum netas, biarkan sampai 2 hari atau 3 hari. Kalau 2 hari, 3 hari dia nggak netas, berarti dia sudah nggak bisa menetas. Apanya? Ya, suhu brooding kita buat 34 Pak, 34 ya. Kan suhu penetasan 37, 38. Broodingnya 34, kemudian 1 minggu atau 2 hari, 3 hari lah, turunkan lagi 32, terus turun terus, sampai suhu lingkungan. Ya, brooding itu kita lihat suasana ayamnya ya. Jadi kalau dia pengen panas ya kita kasih pemanas, kalau sudah enggak ya enggak usah pemanas. Nah biasanya broodingnya jangan serapat ini. Jadi kita atur nanti sudah model ram-raman aja. Iya bikin ram kemudian bisa dibuka. Tirai, kasih tirai. Dia kalau misalkan terlalu dingin, tutup tirai.
Kalau misalkan dia kepanasan, buka tirai. Ya, jadi soalnya nanti semakin usianya bertambah, kan bulunya makin bertambah dan suhunya yang kita gunakan makin turun. Ya, kadang-kadang suhu lingkungan pun dia merasa kepanasan. Karena itu harus dibuka. Oh, kalau sudah untuk brooding ini nggak bisa pakai sistem liter yang kemarin saya cerita. Jadi sistem bawahnya pakai sekam atau pakai seresah geraji itu, ya. Jadi apanya? Ya boleh kertas semen tapi harus dilapisi sekam. Soalnya kalau kertas semen nanti kena air, nanti akhirnya basah dan lembab. Beda dengan sekam. Sekam nanti lebih keras. Ya menyerap air. Nah, ketebalan kalau bisa minimal 5 cm sampai 10 cm. Jadi semakin tebal sekam itu semakin suhunya semakin stabil. Ya. Iya. Ya boleh dibantu. Jadi biarkan dulu tapi biar dia secara alami dulu. Iya. Jadi nanti misalkan ada contoh juga. Misalkan kan ada anak ayam yang bukanya matok kecil gitu, keluar dikit. Kelihatan paruhnya ya. Nah, itu bantu sedikit-sedikit. Jangan langsung dibuka. Kalau langsung dibuka dia stres nanti. Jadi bantunya pelan-pelan. Nah, tadi seperti itu juga. Nanti itu kadang-kadang juga karena awal itu biarkan aja. Biasanya karena itu ram-ramnya ini jangan terlalu besar-besar. Jangan sampai dia kakinya jatuh. Ya, jadi bentuk ram yang kecil. Dia kakinya enggak jatuh gitu, enggak jatuh. Ya. Iya, yang kecil ini. Ya, kecil ya. Yang ini kebesaran nih. Ini dibedakan, ini bebek, sini ayam. Ya, saya nggak tahu. Jadi intinya tadi kakinya jangan sampai jatuh. Nah, jatuh nanti biasanya cacat dan lain-lain. Karena itu ramnya itu harus yang kecil-kecil. Ya. Ya nanti diterapi. Iya. 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 Jadi DOC itu kan memang 1 umur 1 hari. Nah, tapi sebenarnya itu belum tentu 1 hari juga. Ya, soalnya ini dalam perjalanan dan lain-lain. Oke, memang karena itu kalau di dalam pemeliharaan, biasanya awal-awal itu menghabiskan kuning telurnya dulu. Jadi biasanya menghabiskan kuning telur itu biasanya ya di dalam perjalanan itu. Kalau dulu memang ya dibiarkan dulu ya. Maksud saya 3 hari di mesin tetas atau 2 hari lah. Maksimal 3 hari tadi sebenarnya juga menunggu temannya yang netas tadi. Kalau 3 hari nggak lepas ya sudah itu anggap aja nggak netas gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu juga perjalanannya juga kadang 1 hari lebih itu kalau untuk DOC itu. Iya, mungkin seperti itu. Iya. Ya ini nanti mati 38, kan 37, 38. Nanti kita lihat, nanti 38 nanti mati. Iya, di dalamnya ada sensor untuk termostatnya di dekat telur. Nanti kita tunggu dulu sampai 38. Jadi nanti setelah mati. Ya sensornya yang ini. Ya kadang-kadang. Ya udah mati 38. Nah, kalau mesin tetas yang bagus, ya ini matinya lama, nggak mati hidup. Ya lihat ya, nanti. Ya nyoba berapa menit nanti nyala lagi. Ya nyala lagi ya 37. Bukan, ini tuh 37 baru nyala, nggak usah ditambah, kita lihat nih. Ya, nah kalau suhunya stabil berarti mesin tetasnya ini bagus. Ya kan stabil terus ya kan?
Ya, kalau dibuka ya enggak ini, tapi kan nggak fair gitu. Jadi kita lihat mesin tetes bagus enggaknya, dia matinya lama, mulai turun. Ini baru satu, kan lama gitu. Berarti dia isolator yang baik. Nah, ya, cirinya ya cuma tadi, double mesin triplek. Jangan satu triplek. Iya. Iya. Atau apa sekam. Ya. Diisi sekam padi. Ya. Jadi kan agak lama. Ya. Oke.